Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Bunda Susan di sini dalam pembelajaran matematika kelas 5 SD. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian masih diberikan kesehatan dan tetap semangat tentunya dalam belajar, meskipun masih dalam suasana belajar dari rumah. Karena Bapak dan Ibu Guru akan menemani belajar kalian meskipun hanya dari rumah. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, alangkah baiknya jika kalian tetap di rumah saja ya. Kalaupun ada sesuatu hal yang memaksa kalian untuk keluar rumah, jangan lupa memakai masker, sering cuci tangan memakai sabun, dan jagalah jarak. Hari ini Bu akan memberikan penjelasan materi mengenai pengurangan pecahan. Lanjutan dari episode sebelumnya. Namun, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini, seperti yang Ibu sampaikan di awal, kita akan belajar mengenai pengurangan pecahan. Masih di kompetensi dasar menjelaskan dan melakukan pengurangan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut berbeda. Tujuannya agar kalian memahami pengurangan berbagai bentuk pecahan. Pembelajaran ini merupakan lanjutan materi pecahan sebelumnya. Tentu kalian masih ingat tayangan sebelumnya? Sebelum kita belajar mengenai pengurangan dengan penyebut berbeda, kita akan belajar dulu mengenai pecahan yang kemarin kita pelajari, yaitu penjumlahan, tapi hanya sekedar mengingat saja. Apakah kalian masih ingat bagaimana mengerjakan operasi penjumlahan pecahan? Iya, benar sekali. Langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah dengan cara menentukan KPK dari penyebutnya. Nah, jika untuk penjumlahan pecahan harus disamakan penyebutnya, maka pengurangan pun sama. Juga dengan cara menyamakan penyebutnya. Nah, kalian bisa lihat di layar pengurangan pecahan. Pada pengurangan bilangan pecahan, untuk pecahan-pecahan biasa yang memiliki penyebut tidak sama, bisa dilakukan dengan cara menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Untuk menyamakan penyebutnya, kamu harus mencari KPK. KPK-nya dulu. Setelah KPK kamu temukan, kemudian lakukan pengurangan pada pembilang-pembilang pecahan tersebut. Baik, barangkali masih ada yang samar-samar melupakan atau terlupakan bagaimana sih cara menyamakan penyebutnya? Untuk menyamakan penyebut ada beberapa cara. Yang pertama, menentukan KPK. KPK bisa dilakukan dengan kelipatan persekutuan, faktorisasi prima, atau dengan tabel. Ibu jelaskan sedikit ya cara menentukan KPK. Tadi sudah Ibu sebutkan bahwa menentukan KPK bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama kelipatan persekutuan, yang kedua faktorisasi prima, dan yang ketiga dengan cara tabel. Ibu ambil contoh misalnya tentukan KPK 5 dan 8. KPK dari 5 dan 8. Yang pertama dengan kelipatan persekutuan. Kalian tentukan dulu kelipatan 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, dan seterusnya. Kemudian kelipatan 8.
8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Dari kelipatan ini, kalian cari yang mana yang sama. Antara 5 dan 8 bisa kita lihat yang sama adalah 40. Mungkin selanjutnya masih ada yang sama, tapi yang kalian cari adalah KPK yang terkecil di antara yang sama. Jadi KPK 5 dan 8 adalah 40. Yang kedua, dengan cara faktorisasi prima. Kalian buat 5, kemudian 8. Boleh dengan pohon faktor, boleh juga dengan perkalian. 1 dan 5. Kemudian 2, 4, 2, 2. Lalu KPK-nya yang mana? Kita lingkari yang di bawah dulu. Yang paling ujung ya, yang tidak bisa dibagi lagi. Jadi 1 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Ini ya, 2-nya ada 3, ini 1 kita susun dari yang terendah. Dikali 5. Baik, kita lihat yang bagian bawah yang sudah Ibu lingkari. Kita susun dari yang terendah. 1, 2-nya ada 3 kali, tuliskan saja 2-nya 3 kali, kemudian dikali 5 yang terakhir. Langsung dikalikan, 1 dikali 2, dikali 2, dikali 2, 8, dikali 5, 40. Hasilnya sama dengan cara yang pertama tadi. Yang ketiga, menentukan KPK 5 dan 8. Selain 5 dan 8 juga cara ini bisa kalian gunakan, dan ini menurut Ibu cara yang paling simple. Menggunakan tabel. Untuk bilangan pembagi ditentukan dengan bilangan prima. Karena 5 bilangan prima hanya bisa dibagi dengan 5 atau 1. Jadi langsung kita bagi 5, kemudian di sini 1. 8 dibagi 5 tidak bisa. Kalau tidak bisa 8 tetap. 1 sudah bilangan prima, tidak bisa dibagi lagi. 8 bisa dibagi dengan 2. Satunya tetap. 8 dibagi 2, 4. 4 masih bisa dibagi, kita bagi 2. 1 tetap, kemudian 2. Ujungnya harus 1 semua. Nah, yang di sebelah kiri adalah KPK. Hasilnya sama dengan pohon faktor tadi. 1 dikali 2, dikali 2, dikali 2, dan dikali 5 sama dengan 40. Itu tadi kilas balik mengenai cara menemukan KPK. Walaupun pada pembelajaran sebelumnya sudah kalian pelajari. Nah, kemudian yang kedua, bisa dengan mengalihkan antar penyebut. Lebih simpel. Apabila ingin ringkas, boleh dengan mengalihkan antar penyebut. Jadi, bisa jadi nanti kalian membuatnya dengan cara ini atau dengan mengalihkan antar penyebut saja. Kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama, pengurangan pecahan biasa dan pecahan biasa. Contoh, 2/3 dikurang 1/2. Tentukan KPK-nya dulu. KPK 3 dan 2 adalah 6. Maka nanti hasilnya 4/6 dikurang 3/6 sama dengan 4 dikurang 3/6. Hasil akhir adalah 1/6. Nah, bagaimana? Apakah sudah cukup jelas mengenai pengurangan pecahan biasa yang sudah Ibu sampaikan? Kalau sudah cukup jelas, kita akan lanjut ke pengurangan pecahan campuran. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Kembali lagi bersama Bunda Susan di sini.
Setelah tadi kita simak penjelasan mengenai pengurangan pecahan biasa, sekarang kita lanjutkan ke pengurangan pecahan campuran. Untuk lebih memahami materi ini, kita lihat contoh. 6 1/2 dikurang 21/5. Nah, langkah pertama tentukan KPK 2 dan 5. Setelah kalian mengubah menjadi pecahan biasa, ubah dulu ke pecahan biasa. 6 1/2 pecahan biasanya adalah 13/2. 21/5 sudah merupakan bentuk pecahan biasa tetap, jadi bentuknya tidak berubah. KPK 2 dan 5 adalah 10. Jadi 13 dikali 5 per 2 dikali 5. Kenapa Bu? Kok 13-nya harus dikalikan 5? Karena penyebutnya harus menjadi 10. Supaya 10, 2 harus dikali 5. Jadi yang di atas juga harus diubah, harus dikali 5. 21 dikali 2, 5 dikali 2. 13 dikali 5 hasilnya 65. Penyebutnya sudah menjadi 10. 21 dikali 2, 42 per 10. Langsung saja kita kurangkan. 65 dikurang 42 hasilnya 23 per 10. Karena pembilang lebih besar daripada penyebut, kita ubah menjadi pecahan campuran. Hasil akhirnya adalah 2 per 10. Contoh yang ketiga, pengurangan pecahan campuran dan pecahan campuran. 5 1/3 dikurang 2, 5/6. Ubahlah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Baru kalian tentukan KPK 3 dan 6. 5 1/3 kalau diubah menjadi pecahan biasa adalah 16/3. 2 1/6 bentuk pecahan biasanya adalah 13/6. Karena penyebutnya disamakan, jadi nanti KPK-nya adalah 6. Maka 16 dikali 2 per 3 dikali 2. 16 dikali 2, 32/6. 13/6 sudah bentuk pecahan biasa, langsung saja 13/6. 32 dikurang 13 hasilnya 19/6. Karena pembilang lebih besar dari penyebut, maka harus kita ubah menjadi pecahan campuran. Hasilnya adalah 31/6. Nah, contoh yang keempat, pengurangan pecahan dan desimal. Langkah pertama, ubahlah dulu pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Setelah itu, seandainya penyebutnya tidak sama, maka kalian harus menentukan KPK dari masing-masing penyebutnya. Jadi 0,35 sudah kita ketahui penjelasan sebelumnya bahwa desimal, lihat angka yang di belakang koma. Karena ini 2 angka di belakang koma berarti per 100. 35/100 dikurang 1/5. KPK antara 100 dan 5 adalah 100. Jadi nanti hasilnya 35/100 tetap karena penyebutnya sudah 100. 1/5 harus kita ubah, 5-nya harus 100 berarti dikali 20. 1 dikali 20 per 5 dikali 20. Jadi nanti hasilnya 35/100 dikurang 20/100 sama dengan 15/100. Kita sederhanakan menjadi 3/20. Bagaimana anak-anak? Ternyata mudah bukan? Sudah 4 pembahasan yang Ibu sampaikan. Apakah kalian masih merasa ada kesulitan? Tentu tidak ya. Ibu harap kalian bisa terbantu dengan penjelasan Ibu hari ini. Masih ada satu lagi. Seperti apa? Kita simak setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama Bunda Susan dalam pelajaran matematika pengurangan pecahan. Kita lanjutkan ya.
Yang terakhir adalah penugasan di rumah. Baiklah, untuk menguji pemahaman kalian, kalian boleh mencoba mengerjakan latihan yang Ibu berikan berikut ini. 3 soal saja, kerjakan di rumah sebagai latihan untuk kalian. Nah, latihan ini kalian kerjakan dengan bimbingan ayah bunda. Mintalah bimbingan ayah bunda dalam menyelesaikannya. Apabila kalian menemui kendala dalam menyelesaikan latihan-latihan tersebut, silakan kalian komunikasikan dengan bapak dan ibu guru kalian di sekolah. Dan ibu akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Ini kesimpulan kita bahwa operasi hitung pengurangan pecahan berpenyebut berbeda harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan cara mencari KPK dari penyebut tadi atau mengalihkan antar penyebut saja. Jika ada pecahan campuran atau desimal, ubahlah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Kemudian tentukan KPK dan penyebutnya. Baik anak-anak, Ibu menyampaikan materi mengenai pengurangan pecahan ini menyambung dari episode sebelumnya. Dan nanti akan Ibu lanjutkan pada materi yang berbeda. Jadi, tetap ikuti terus ya tayangan matematika bersama Ibu. Sebelum Ibu akhiri pelajaran hari ini, Ibu kembali mengingatkan agar patuhi protokol kesehatan. Cucilah tangan menggunakan sabun, pakailah masker jika ingin keluar rumah, dan jagalah jarak. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari hari ini akan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Sampai di sini pertemuan kita. Jumpa lagi di episode berikutnya. Mohon maaf apabila ada salah dalam perkataan Ibu dan kurang berkenan mengenai penjelasan Ibu. Tetap semangat dan jangan lupa berdoa. Mari belajar matematika karena matematika itu mengasyikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.